Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Habul Yakin, Siti Wadiah Eka Agustina, Nufariha Maulidia, dan Diana Aminul Wafa akan mempersembahkan dengan judul Batik. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan seni budaya yang luar biasa. Setiap daerah pasti memiliki ciri khas seni budaya yang berbeda-beda. Jadi nggak heran Indonesia punya banyak seni budaya. Salah satunya adalah batik. Batik merupakan kain bergambar yang diproses dengan cara tertentu yang memiliki motif dan khas. Batik ini juga warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Batik mempunyai nilai estetika dan nilai simbolis yang tinggi. Keunikannya menjadi pembentuk karakter bangsa yang bisa membedakan dan bangsa lain, sehingga dapat dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan titik. Batik adalah gambar atau lukisan yang dibuat pada sebuah kain. Batik merupakan seni kerajinan yang memiliki nilai seni yang menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Penyebaran batik ke Indonesia. Diperkirakan batik berasal dari Mesir dan Turki. Kemudian dibeli oleh pedagang Persia. Kemudian oleh Persia dijual ke pedagang India. Kemudian pedagang India menyebarkan batik ke Indonesia sekitar abad ke-6 di Pulau Jawa. Penyebaran batik di Indonesia sendiri terjadi pada abad ke-6. Batik berkembang di lingkungan kerajaan Majapahit. Kemudian berkembang lagi pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Batik dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa. Pada abad ke-20, batik diproduksi dengan teknik batik tulis. Pada tahun 1817, batik mulai dikenal di Eropa seiring terbitnya buku karya Sir Thomas Stamford Raffles yang berjudul History of Java. Setelah Perang Dunia ke-1, batik cap mulai dikenal di Ponorogo setelah dibawa oleh seorang keturunan Tionghoa. Setelah Perang Dunia I, batik cap mulai dikenal di Ponorogo setelah dibawa oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Setelah Perang Dunia ke-1, batik cap mulai dikenal di Ponorogo setelah dibawa oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Kui Seng yang berasal dari Banyuwangi. Pada tahun 2009, UNESCO meresmikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Dan pada era modern, batik mengalami perkembangan baik corak maupun fungsinya. Penyebaran batik di Indonesia. Abad ke-13, batik berkembang di lingkungan kerajaan Majapahit. Sedangkan pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, batik dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa. Kemudian pada abad ke-20, batik diproduksi dengan teknik batik tulis. Pada tahun 1817, batik mulai dikenal di Eropa seiring terbitnya buku karya Sir Thomas Stamford Raffles yang berjudul History of Java. Setelah Perang Dunia ke-1,
batik cap mulai dikenal di Ponorogo setelah dibawa oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Kuiseng yang berasal dari Banyuwangi. Kemudian pada tahun 2009, UNESCO meresmikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Dan sekarang di era modern, batik mengalami perkembangan baik corak maupun fungsinya. Selanjutnya, motif dan karakteristik batik. Yang pertama, batik parang berasal dari kata perang atau miring. Untuk motifnya huruf S miring bermak memanjang yang mempunyai makna petuah untuk tidak pernah menyerah, ibarat ombak laut yang tak pernah berhenti bergerak. Biasanya perbedaannya hanya terletak pada aksen dari batik motif parang tersebut. Misalkan di Jogja ada motif parang rusak dan parang barong. Di Jawa Tengah ada parang slobong. Yang kedua, batik Magea Mendung merupakan salah satu jenis motif batik yang populer di daerah Cirebon. Terdiri dari kata mega yang berarti awan dan mendung yang berarti sifat sabar. Gradasi yang ada di motif ini sesuai dengan 7 lapisan yang ada di langit. Yang ketiga, batik Kawung. Batik Kawung memiliki motif tua yang berasal dari tanah Jawa, yang merupakan gambaran dari buah kawung atau buah aren. Yang keempat, yakni batik 7 rupa Pekalongan. Batik Pekalongan menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi pengaruh budaya luar. Ciri khas dari batik Pekalongan yaitu didominasi dengan motif tumbuh. Yang kelima, batik Sido Luhur, yang dalam bahasa Jawa berarti jadi atau menjadi. Luhur berarti terhormat dan bermartabat. Batik Sido Luhur ini menjadi salah satu doa sang pemakai agar selalu sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, batik Bali. Batik Bali banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa. Warna-warnanya cerah yakni biru, kuning, dan ungu. Yang ketujuh, batik Lasem. Batik Lasem berasal dari Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Batik Lasem ini cenderung didominasi dengan warna merah yang kental dengan nuansa Cina, memiliki warna yang mencolok. Batik Betawi tidak kalah dengan daerah lain. Jakarta juga memiliki batik khas. Pilihan warna yang cerah mencolok dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rebung, busa kelapa, dan gambar kromong menjadi ciri khas batik Betawi. Yang kedelapan, batik Keraton. Batik Keraton ini merupakan wastra batik dengan pola atau motif tradisional. Baik motif susunan ragam hias maupun pewarnaan merupakan perpaduan antara seni adat dan filosofi. Selanjutnya, batik Pring Sedapur. Motif pring ini memiliki ciri khas yang simpel namun elegan. Motif yang dipakai yakni motif bambu sehingga sering juga disebut dengan batik pring, di mana bambu memberikan makna ketentraman, keteduhan, atau kerukunan. Batik merupakan kesenian khas Indonesia. Adapun fungsi batik pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu fungsi praktis dan fungsi estetis. Batik memiliki fungsi praktis yang berarti bahwa batik merupakan sebuah produk yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, batik digunakan sebagai bahan membuat sandang atau pakaian masyarakat Indonesia, baik pakaian sehari-hari maupun pakaian untuk acara-acara tertentu. Selain itu, kain batik juga bisa digunakan sebagai jarik, sarung, selendang, hingga kerudung. Batik juga memiliki fungsi estetis yang biasa digunakan sebagai hiasan hingga simbol sosial. Dalam hal ini, kain batik dapat digunakan sebagai hiasan seperti hiasan dinding, taplak meja, hingga kerajinan tas. Sedangkan sebagai simbol sosial, kain batik dibuat dengan berbagai macam tingkat kesulitan dan teknik pembuatan. Semakin rumit dan sulit dalam pembuatannya, maka kain batik tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Tidak jarang, batik tulis yang dibuat dengan proses yang rumit mempunyai harga yang cenderung mahal.
Karena nilai estetisnya yang tinggi, batik juga sering dijadikan model pada ajang fashion daerah hingga internasional. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa batik sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Jadi, cintai produk batik, produk dalam negeri, produk Indonesia, produk kita sendiri. Bangga menjadi bangsa Indonesia, kita harus bangga suka dengan batik. Baik, terima kasih. Sekian, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.